Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dinas Perdagangan, Bapak Imam Prayitno, Kepala Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi, dan Perlindungan Konsumen. Semangat pagi, Pak Imam. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Bapak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau dari Dinas Perdagangan, di mana tema kali ini kita akan utamanya yaitu membahas tentang branding produk. Tapi sebelumnya, kita jagung dulu. Fasilitasi perdagangan. Salah satu dari bidang yang diampu beliau. Apa baik? Fasilitasi perdagangan. Terima Iya, Pak kasih. Imam. Di kami itu ada beberapa tupoksi. Yang pertama kaitannya penentuan kebijakan di bidang perdagangan. Yang pokok mulanya, dan di situ ada dua kasih atau dua bagian lagi, yaitu perdagangan dalam negeri. Perdagangan dalam negeri itu kaitannya dengan kebutuhan barang pokok, barang penting. Barang penting itu termasuk di LPG, pupuk, BBM, terus barang konstruksi. Yang ketiga adalah di tadi itu, yang kedua adalah di fasilitasi promosi dan perlindungan konsumen. Promosi itu ada dua, yaitu promosi kebetulan di tempat kami adalah promosi yang kaitannya dengan promosi barang-barang ke luar negeri. Karena apa? Di Kabupaten Kudus, promosi yang dalam negeri atau yang untuk teman-teman UKM yang kaitannya di pasar dalam negeri itu diampu oleh Dinas Indakop Koperasi sama Pariwisata. Sedangkan di tempat kami, kebetulan di Bapeda, kami dibagi tugas adalah barang-barang promosi yang bisa atau bisa atau kemungkinan bisa untuk laku dijual di luar negeri. Bukan berarti promosi saya di luar negeri, tapi mengikuti mungkin ada kegiatan pameran internasional, terus bisnis matching atas perdagangan yang mau negara yang diampu membutuhkan apa potensi itu. Itu bisa langsung menghubungi dari dinas. Dan ekspor impor. Terus yang ketiga adalah di bidang tera atau penera alat ukur UTTP, alat ukur dan timbangan. Nah, tera itu kan memang harus berkala ya, Pak? Ya, betul. Dari alat ukur itu bisa timbangan, bisa alat ukur meter dalam bejana itu kayak pom bensin itu. Termasuk alat ukur meteran juga. Oh, meteran juga di tera itu ya? Kami juga menera di pasar Kliwon itu meteran itu yang dipakai untuk kain itu ya. Itu per tahun, Pak ya? Per tahun. Dan itu alat ukurnya langsung disegel, nek meterannya lebih ya? Ada bukannya segel ya, ada di meterannya itu ada sebuah tanda gitu ya? Tanda. Di tera tahun 2022. Kalau di timbangan itu atau di meteran itu tulisannya 2021, berarti tahun 2022 belum di tera. Belum di tera. Dan itu harus di tera, termasuk kemarin yang WA ke saya itu anak tanya timbangan emas. Ya, itu Dinas Perdagangan mampu untuk sudah bisa lakukan itu ya? Bisa lakukan. Kebetulan kami kalau kelile karena tenaga kami untuk saat ini kita prioritaskan di pasar-pasar rakyat dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan sertifikasi. Sedangkan mungkin kalau tenaga saya sudah cukup atau tidak ada jadwal, nanti kami muter. Kedepannya kami kepengen Kudus tertib timbangan. Artinya apa? Nanti kita masuk ke desa-desa.
Ya warung-warung itu ya yang Ya tidak hanya warung pokoknya aja, yang menggunakan alat potensi di ukur. desa itu yang menggunakan alat ukur apa saja nanti kita data, nanti kita turunkan itu. Harapan kami nanti ke depannya gitu, idealnya itu. Idealnya Ini seperti itu. masih merangkak menyesuaikan sesuai dengan SDM kami yang kami punyai. Ya, jadi agar muncul kesadaran. Betul. Yang jelas itu adalah untuk melindungi konsumen atau masyarakat dalam transaksi yang ada hubungannya dengan alat ukur. Iya, Pak. Misalnya contoh seperti beras, beli 1 kilo, 1 kilo. Misalnya beli minyak Curah itu. minyak curah atau minyak di kemasan, kita berkala minyak yang di kemasan yang produksinya produksi di Kudus kita timbang. Kalau memang tidak kita berikan surat pada produsennya. Kalau tidak sesuai dengan Itu dalam rangka pengawasan, perlindungan konsumen. Betul. Nah, perlindungan konsumen ketika saya jadi ingat itu, Pak. Biasanya debt collector kaitannya karo debt collector. Itu pripun, Pak? Mungkin ada pengalaman. Jadi kami selama ini karena Undang-Undang 23, setelah Undang-Undang 23 itu perselisihan perdagangan atau perselisihan itu ditarik, perlindungan konsumen itu kewenangannya ditarik provinsi, kabupaten, cuman memberikan laporan kepada provinsi untuk ditindaklanjuti. Terkait perselisihan tersebut. Perselisihan atau mungkin ada barang yang beredar itu katakanlah ada kandungannya ya, yang dilarang lah, artinya apa, formalin apa seperti teri, terus kalau kerupuk itu warnanya menggunakan pewarna pakaian, itu kita suratkan ke provinsi dan untuk ditindaklanjuti. Jadi kewenangan di kabupaten itu hanya memberikan itu saja ya, makanya Pak? Namanya fasilitasi. Jadi ketika menggur sebatas dicurigai ya. Ya, betul. Kayak nek kerupuk sing do ditawakno iku wis ngantek dibuka terus ora mlempem ngono. Itu awet kerupuk. Karena ada barang-barang berbahaya yang tidak boleh beredar terutama di unsur makanan. Perlindungan konsumen itu ada 3, Pak ya. Di samping ada TERA, termasuk ada ini yang 2 ini B2. Ya, B2 kebetulan, kalau B2 itu betul-betul kewenangan daerah. Gitu. Jadi distribusi larangan untuk contohnya aja di Kudus itu alkohol, karena di Kudus itu zero alkohol ya. Alhamdulillah B2 itu tidak merupakan kegiatan kami karena tidak ada gitu, karena terputus oleh aturan. Selain alkohol, kalau alkohol yang barang yang berbahaya itu adalah formalin, itu laporannya di distributornya. Kebetulan di Kudus belum ada distributor, belum ada, jadi laporannya di tingkat provinsi. Tapi penggunanya ada, rumah sakit, perusahaan, saya yakin ada. Yakin ada, cuma kebetulan saat ini burung ono sing lapor gitu. Ya, betul. Sebenarnya seharusnya pengguna itu ya lapor kepada kami. Oh, saya mau dalam 1 bulan itu menggunakan berapa kaleng formalin, berapa ton. Nah ya, pokoknya kemasannya itulah. Ya memang untuk pemahaman masyarakat ketika bicara formalin itu hanya berkenaan dengan pengawet mayat ya. Tapi penggunaan formalin ada di banyak hal. Termasuk industri. Kalau yang makanan jelas dilarang. Kalau makanan ya. Baik. Kemudian ada satu hal yang mungkin juga jadi sangat penting ya, yaitu branding produk. Walaupun mungkin bukan berada di ranah dinas perdagangan, tapi paling tidak dinas perdagangan menjadi pintu masuk ya. Atau bagaimana itu, Pak? Bukan pintu masuk, biasanya tempat untuk bertanya. Tempat untuk bertanya. Karena ngertine wis ana urusane mbek perdagangan iki ya wis mlebune ning dinas perdagangan. Iya, betul. Tapi sebenarnya ya kalau
dulu waktu tahun 2000-an itu kan ada kegiatan sendiri yaitu namanya klinik bisnis. Dulu. Masih dinas itu masih diambil oleh kementerian. Masih berkaitan dengan kementerian ada namanya klinik bisnis. Tapi kenyataan orang yang untuk membranding atau untuk mau belajar produksi itu tanya ke tempat kami. Ya itu gelem ra gelem ya dijawab. Mosok diuncalke, wah itu bukan kewenangan kami, itu ada di sana, ada di sini kan ya. Nanti kita uraikan satu-satu lah. Siap. Mana yang teman-teman UKM itu yang dibutuhkan mana, nanti larinya kemana, nanti kita bantulah. Lagi ketika bicara branding produk, dimulai dari mana ini Pak Imam ini? Kalau branding produk kami keseluruhannya ya, mindset dari branding produk. Branding itu kan adalah segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan usaha, produk, laporan keuangan, pemasaran yang berkaitan dengan kelangsungan perusahaan tersebut. Nah, itu pun akan ada langkah-langkah apa yang harus pengusaha itu lakukan. Yang pertama adalah mereka harus tahu diri formalitas dulu. Formalitas artinya barang itu tuh mau dilarikan kemana, atau nek bahasa kerennya ya visi dan misi ya. Visi dan misi. Tujuan aku customer sopo, aku nggawe ngono ku, aku mau menguasai dunia apa menguasai RT produk saya kan gitu. Karena apa? Brand itu berkaitan sekali. Contohnya aja dengan sasaran, seperti brand yang sudah terkenal itu mengalahi dengan nama produknya teh botol. Orang kan taunya kan teh botol, padahal produknya sosro. Kan itu, karena itu saking melekatnya. Harapan kami mereka ya bermimpi untuk menjadi barang-barang itu biar terkenal sesuai dengan brandnya. Karena kita berbicara masalah brand. Betul. Nah, terus yang kedua formalitas, visi dan misi otomatis didukung oleh formalitas. Kalau kita larinya ke luas, itu ya otomatis kita masuknya alangkah baiknya kita daftarkan sepenuhnya di HAKI. Hak kekayaan intelektual. Betul, kalau mereka mempunyai spesifik khusus lah, bisa lewat HAKI. HAKI sekarang bisa ada ranahnya di Dinas Perindustrian, tapi lewatnya aplikasi. Sudah lewat aplikasi ya? Lewat aplikasi. Semuanya sekarang sudah lewat aplikasi. Terus kalau yang levelnya RT atau kabupaten yang bahan-bahannya itu dikemas tapi produknya itu tidak mudah busuk, cukup PIRT. Keripik-keripik gitu ya. Keripik yang kering, pokoknya yang tidak mudah busuk dan tidak disajikan loh ya. Kalau pecel itu kan tidak disimpan, itu enggak perlu. Produk-produk kayak gitu enggak perlu. Misalnya fashion enggak perlu, cukup INB aja. Saya yakin teman-teman kalau kaitannya dengan ngurus INB, kita kan NIB maupun PIRT, itu ada mall pelayanan perizinan. Saya yakin di sana nanti ada, jenengan puas lah apa yang mereka. PRT contohnya kemarin teman kami atau pemula itu ada ya, cukup membawa NIB sama contoh produknya ke sana. Ke mall pelayanan. Ke mall pelayanan, kebetulan ada di sana ada petugasnya, ada jadwal-jadwalnya tertentu. Ya nyatanya 1 hari jadi. 1 hari jadi PIRT ya. Belum, karena PIRT sebelum ada sosialisasi dinas kesehatan muncul dulu. Kalau sosialisasi dinas kesehatan nanti belum sesuai dengan itu, nanti dibekukan. Artinya setelah dibekukan bisa untuk melengkapi itu kemudian sampaikan lagi kepada dinas kesehatan misalnya ya, begitu ya. Jadi yang penting kita jangan takut dulu ngurus PIRT, kuncinya di situ. Karena apa? Legalitas di pangan, terutama di pangan yang kering, yang tidak mudah busuk itu di PIRT. Sedangkan teman-teman yang memproduksinya itu yang busuk atau katakanlah yang
contohnya minuman atau makanan yang berair itu tetap di BP POM. Gitu ya. BP POM pun tidak sulit, di mall sini sudah ada. Itu ya. Sudah ada, termasuk produk pelayanan halal, label halal. Di mall pelayanan sudah ada. Jadi kita kalau branding produk kaitannya dengan legal formal sudah tidak zamannya, terutama anak muda bilang sulit. Yang penting maju dulu. Yang penting maju dulu, Lur. Tuh. Untuk PIRT, BP POM, sertifikasi halal bisa melalui Mall Pelayanan Publik MPP yang ada di Komplek Perkantoran Kabupaten Kudus ya. Ya, di sini tentu semuanya lebih menggunakan aplikasi, Lur. Satu hal tadi yang disampaikan Pak Imam adalah PIRT, di mana PIRT itu produk makanan olahan yang tidak mudah busuk. Itu bisa menggunakan PIRT yang tidak disajikan secara langsung loh ya. Tidak mudah busuk dan tidak disajikan secara langsung. Misalnya ya kayak gorengan, kayak kerupuk, keripik itu yang dikasih kemasan. Ya. Itu ya Pak Imam. Ya, betul. Nah, itu tinggal dibawa produknya ke Mall Pelayanan Publik, kemudian membawa NIB. Nah, ini yang perlu diketahui. NIB itu adalah nomor induk berusaha. Nah, nomor induk berusaha itu berkaitan dengan produk kegiatan usaha, izin berusaha. Izin berusaha. Kalau dulu namanya SIUP, surat izin usaha produksi ya, SIUP ya. Kalau dulu namanya SIUP, sekarang jadi NIB, dan pengurusannya itu juga mudah saya kira. Tinggal masuk di OSS Pak ya. Link OSS, kemudian di situ ada syarat-syaratnya. Ada panduan lah. NPWP ada panduan. Cuma khusus untuk yang ke PIRT lebih baiknya konsultasi karena apa? KBLI-nya itu khusus. Ada itu yang kuncinya orang awam itu yang sulit itu di situ. Masuk OSS untuk dapatkan NIB, namun ada KBLI khusus. KBLI itu apa? KBLI itu apa Pak? Ya, kelompok istilahnya kategori perizinan itu apa? Perizinan dengan angka tertentu. Ya. Untuk lebih jelasnya bisa langsung ke Mall Pelayanan Publik. Betul. Nah, ini. Jadi ketika bicara branding produk, tentu harapan dari produsen itu produk dia itu dikenal masyarakat luas ya. Kalau saya boleh menyebut merek, misalnya ketika bicara pompa air, uang itu muline sanyo ini rusak. Padahal saya ini pompa air mereknya macam-macam, orang mengur sanyo. Makanya ada beberapa hal yang perlu dirancang oleh produsen. Itu yang pertama itu kan setelah misi dan misi kita ketahui, kita kan logo. Logonya itu apa? Logo itu kan bahasa visual yang bisa ditangkap ben ora lali ya. Contohnya ayam geprek. Orang kan tahunya kan ayam geprek. Nah, itu logonya apa biar orang tahu. Dan slogan-slogan itulah yang karena itu. Terus yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah kita mempromosikan di kanal digital. Karena jenengan sudah tahu sendiri berapa ribu pengguna itu, kita lebih paling efisien. Beruntung orang-orang lahir untuk saat ini untuk mempromosikan. Kan lewatnya kan macam-macam, ada FB, ada mudah dimasuki satu-satu lah. Saya bukan ahlinya di situ, tapi saya sarankan kalau pemula untuk membranding ingatan itu harus lewat situ. Tuh. Dan yang tidak kalah pentingnya konsisten jadi produk sama misi tadi. Kalau kita sudah masuk di media sosial dengan produk itu ya kita gencar terus. Jangan lari sebelum kita sukses. Baca pesan saya. Jadi harus kontinuitas. Artinya produk tentang ketersediaan. Ya Pak. Ya, itu bicara tentang ketersediaan, tentang pelayanan, terutama kepuasan konsumen itu. Nah, itu jadi penting karena penilaian itu kalau kita sudah upload di media sosial, penilaiannya langsung di situ. Ya. Dan netizen itu maha benar, Pak. Dihajar di situ. Ya. Sehingga memang ini
ketika bicara pelayanan, kemudian produk itu benar-benar mampu untuk memberikan seperti yang Kepuasan. diharapkan, ya, itu menjadi suatu hal yang luar biasa sekali. Jadi harus benar-benar visi misinya apa, sasarannya mau kemana, kemudian continue pora dan seterusnya. Apalagi Pak Imam ini yang berkaitan Ya, dengan branding produk ini. kalau di tempat kami, terutama dinas kami, itu kan ada beberapa yang bisa diambil dari branding produk itu ya. Kalau di bidang kami, itu rencananya kami bekerja sama untuk melakukan kurasi produk-produk makanan kering yang akan kami kerjasamakan dengan Alfamart dan Indomart. Kalau bisa di akhir bulan ini kita awal bulan nanti kurasi, akhir bulan ini kita mengumpulkan semua produk-produk dari UMKM yang kering tapi yang formal, sudah ada izin formalnya. Kalau tidak ada izin formalnya, saya yakin Tidak diterima. bukan tidak terima, diragukan. Ini sebuah langkah keberadaan. sebuah langkah yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan melalui bidang yang diampu oleh Bapak Imam, yaitu kita akan melakukan kurasi produk pada akhir bulan ini, Pak, ya. Ya. Pada akhir bulan ini kurasi produk, yaitu sekarang bulan Juni Ya. tahun 2022. Kita hasil dari rapat kerjasama dengan Indomaret dan Alfamart yang diadakan PPT, itu produk akhir bulan ini kita mengumpulkan itu. Mengumpulkan Kurasi untuk dikurasi oleh untuk produksi. dikurasi itu dicek kelayakan dan sebagainya, ya. Iya. Nah, makanya ketika teman-teman yang memiliki produk makanan kering, yang tentu saja ketika ingin Kalau makanan kering coba PRT, nggak usah BPOM. Kalau yang basah harus BPOM. Nah, Kalau itu makanan kering PRT. makanan kering kemudian dilengkapi dengan izin PIRT, bisa mengikuti kurasi, Pak, ya. Ya. Karena harapan kami kurasi dalam arti masih ada pembinaan. Misalnya saya mempunyai keripik kering. Saya nggak cocok, saya nggak masuk. Nanti di situ ada tulisannya apa? Catatan. Kemasannya jelek. Nanti kan kita dalam rangka pembinaan kita kembalikan. Oh Bu, kemasan jenengan kering. Rasa apa? Nanti kita ada feedback lah. Istilahnya pemerintah harus membina gitu. Jadi bukan hanya rakagu. Enggak bisa gitu. Tapi sampai dengan hari ini kira-kira yang berminat untuk mengikuti kurasi sampai saat ini belum ada yang Lor, ini adalah merupakan sebuah terobosan yang luar biasa, di mana keterlibatan UMKM telah diberikan pintu masuk melalui Dinas Perdagangan yang telah disampaikan melalui PPT, ya, bekerjasama dengan PPT, yaitu perizinan, ya dalam hal ini adalah MPP, ya, pintunya di sana. Dan saat ini yang paling menyedihkan adalah belum ada yang daftar untuk ikut kurasi. Eman-eman, Lur. Makanan kering yang sudah memiliki izin PIRT, ikutlah kurasi di akhir bulan ini, agar supaya kita bisa supply ke minimarket yang sudah ada, yang sudah memiliki nama, yang kita kenal semua, yang ada di sekitar kita. Jadi gini, yaitu Alfamart Mas Edwin, di Alfamart sama Indomaret itu ada klasifikasinya. Klasifikasinya lokal untuk daerah khusus saja. Tapi mereka membuka space di depan. Dekat kasir itu, ya? Ya, dekat es krim. Rencananya gitu. Makanya nanti kalau sudah ada realita, nanti kita baru MOU. Kalau belum ada untuk semangat untuk MOU sama Alfamart Indomaret, kok saya khawatir nggak ada dukungan dari teman-teman gitu loh. Tapi yang penting kan selain itu termasuk juga kemampuan menyediakan produk. Oh, itu termasuk. Wah, itu termasuk nanti kan ditanyakan. Makanya kurasi itu dalam arti pembinaan. Kamu saya geser karena apa? Saya kapasitas saya, penggunaan saya nggak masuk karena satu hari 1 kilo. Nah, kalau itu nanti mereka yang memprediksi. Ya, padahal untuk minimarket 2 brand tersebut nenggone Kabupaten Kudus ada jumlahnya banyak. Misalnya 1 titik aja butuh 1 kilo,
1 kilo itu nek keripik kan yo akeh. Jadi ada sekian ratus Kalau hitung matematika itu adalah kesempatan untuk kita. kalau iya kesempatan, tapi ketika bicara kontinuitas kan itu saling berkaitan, Pak. Iya toh? Mampu ora? Kemudian kita kan ngecek di masing-masing barangku isih piro, iki piye mlakune. Ketika kemudian berkurang kita harus ngisi lagi. Yang jelas harapan kami di sini itu kan bukan jangan satu-satunya usaha untuk itu. Yang sudah jalan biar jalan. Pemasaran tradisional biar jalan. Tapi ini pemasaran untuk tadi meningkatkan brand. Cuma itu aja. Artinya mau promo dok kono piro regane kok. Betul. Iya kan? Ini kan ada kesempatan. kita bicarakan dalam rangka peningkatan brand. Iya benar. Bukan sekedar kita membina UMKM. Kalau pembina UMKM urusannya Dinas UMKM yang mengampu ya. Karena kita bicara topiknya pembinaan brand. Yang kedua, di Kudus itu kan setiap minggu kan ada CFD ya. CFD. Jadi CFD itu jangan seakan-akan jualan seperti di pasar malam. Harapan saya itu justru brandnya yang biar mereka yang tahu itu yang pikiran konsumen itu brandnya. Jadi bukan sekedar pasar malam. Jadi justru dengan keberadaan EMP Car Free Day kita membangun brand awareness. Betul, saya setuju. Membangun brand awareness, jadi memasang brand di sana. Ya syukur ada produknya sedikit, sehingga ketika masyarakat datang ke sana bisa tahu, oh ternyata brand ini eksis dan brand ini bisa didapatkan di sini dan itu ready stock dan berizin. Dan Nyun Sewu selama ini mereka beranggapan CFD itu seakan-akan pasar malam. Saya yang paling nggak setuju. Kalau CFD itu sebagai pasar malam itu cuma sekedar jualan berapa dapat saya 1 juta. Bukan itu ya. Bukan itu. Tapi membangun brand. Jadi jangan ditafsirkan oleh teman-teman itu sebagai dodolan tok. Eman-eman. Karena di situ pengunjungnya berbagai macam latar belakang betul. Iya. Jadi eman-eman lur. Ketika kita memiliki lapak di sana dan kita hanya sekedar jualan tanpa kemudian brand itu terbangun, eman-eman. Yo dodolan, yo bangun brand, sehingga muncul brand awareness di mana kita akan memiliki market yang lebih luas dan lebih dikenal. Nanti masuknya ke visi misi tadi. Betul. Ketika ketersediaan itu ada, kemudian masuk lagi ke kontinuitas, eksistensi. Iku terus mlebu ning gone promosi. Ya kan? Ya, harapan kami gitu. Saling berkaitan itu. Ya. Dan itu merupakan seleksi alami. Kalau mereka yang tidak fake, saya yakin putus di jalan. Mereka cuma sekedar aku nganggur minggu dodolan. Dan itu eman-eman. Eman-eman sekali karena kita jalan sudah ditutup pada hari Minggu, sudah ada kerumunan. Sekian banyak orang, sekian banyak pengunjung cuma sekedar untuk jualan, untuk kebutuhan makan tanpa kita membangun brand. Jadi saya senang, alhamdulillah saya kebetulan dikasih waktu untuk berbicara untuk membangun brand itu. Dan kalau tidak ada kesempatan kayak gini, saya nggak berani ngomong sama teman-teman yang dodolan, kowe iki dodol apa? Di sini adalah kesempatan untuk membangun brand yang fungsi paling utama. Fungsi utama CFD adalah membangun brand dan itu harus dimanfaatkan. Eman-eman ya Nora. Sedikit saya simpulkan bahwa keberadaan Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus melalui bidang fasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen salah satunya adalah memberikan fasilitas. Karena ada fasilitasi perdagangan, kemudian ada pesan yang menurut saya perlu digarisbawahi adalah bahwa membangun brand atau brand awareness di calon konsumen ataupun konsumen yang sudah berada atau loyal dengan kita itu perlu terus ditingkatkan. Pak Imam, ada lagi garis bawah atas apa yang kita sampaikan ini, Pak Imam? Kalau saya malah justru saya kepengen
kegiatan kayak ini berlanjut, tapi ada masukan dari teman-teman. Jadi gitu mungkin narasumbernya khusus di brand ya, bukan di dinas loh ya, khusus di brand itu. Khusus di brand, narasumbernya orang-orang yang sudah Yang memiliki branding gitu ya. Gitu loh. Jadi jadi jangan di SKPD kami. Kebetulan harapan saya membuka jenengan untuk membuka wawasan ini bagaimana untuk membangun brand, atau nanti namanya kelas bisnis atau kelas apa, monggo. Ini masukan yang sangat luar biasa. Semoga kita ISK dan teman-teman ISK akan membuka kelas bisnis. Ya tentu saja bukan spesifikasi yang harus yang berkompeten ya Pak. Tapi kan orang-orang yang telah sukses membangun brandnya. Monggo. Gitu. Narasumbernya monggo, mau dari akademisi, mau dari mana, tapi di ISK ini ada penggemar kaitannya dengan bisnis. Wah, terutama pemula-pemula itu. Betul. Luar biasa. Pak Imam telah membuka wawasan kepada kita semua untuk bisa berdiskusi lebih jauh untuk bisnis kita semua. Cukup ya Pak Imam ya? Cukup. Luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.